Iya, itu undang-undang hak cipta itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, terlebih di pasal 112 113 itu tentang hak cipta. Itu ancaman pidananya jelas di situ. Jadi kalau mereka keberatan dengan hak cipta mereka digunakan oleh Lesti, itu sah-sah saja, karena memang itu sudah diatur di dalam undang-undang hak cipta itu. Dan ancaman pidananya juga nggak main-main itu denda 1 miliar, terus kemudian bisa masuk penjara 4 tahun. Itu nanti yang berhak menentukan salah alamat dan tidaknya itu penyidik. Jadi mereka melaporkan ke penyidik siapa yang memakai hak cipta, karena di dalam undang-undang hak cipta itu kan yang memakai hak cipta seseorang tanpa izin secara ekonomi, itu ancaman pidananya itu 4 tahun, kemudian denda 1 miliar. Kalau saya lihat mungkin mereka nggak merasa penting untuk menjawab ya. Jadi mungkin dia merasa di sini saya nggak melanggar kok, saya nggak. Dari pihak Lesti mungkin merasa benar juga, jadi dia nggak perlu tanggapi somasi itu. Tapi di sisi lain dari pihak pencipta sendiri merasa bahwa loh, ini hak cipta aku kok dipakai, kok nggak izin ke aku, kan misalnya begitu. Makanya mereka rasa keberatan, mereka lapor. Saya lebih mendukung ini mediasi. Jadi nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Mungkin kalau bilang masih mempelajari, saya pikir ya ini kan sudah dilaporkan. Coba betul-betul disiasati supaya jangan sampai naik dari penyelidikan naik di tahap sidik. Nah, kalau udah naik rata-rata itu di penyelidikan sampai naik ke penyidikan, itu calon tersangka itu. Jadi harus berhati-hati di situ. Nanti sistem dari pihak Lesti segala macam itu kan dipanggil semua juga, diperiksa unsur-unsurnya ini masuk atau tidak. Begitu masuk, ya naik ke tahap penyidikan. Saya pikir itu baik ya. Kalau coba dari pihak Lesti sendiri, mereka coba membuka pintu ruang mediasi ini untuk ketemu. Ya saya yakin kalau ada pertemuan pasti ada solusi untuk masalah ini. Jadi kalau itu kan bagus sebetulnya. Kalau memang pihak Lesti mereka merasa bahwa mereka nyanyi lagu ini tanpa izin, lebih bagus ketemu mereka supaya diselesaikan lah. Saya pikir ini kan bukan masalah yang begitu rumit. Kita ketemu dengan pencipta kan lebih bagus. Menurut saya masing-masing menyadari bahwa kalau memang ini betul bukan hak cipta saya, sebaiknya kita datang kepada penciptanya, kita izinlah dengan dia supaya dia tidak merasa keberatan. Wajar kalau orang marah, hak ciptanya dia udah cipta, terus kita tidak permisi dengan dia. Ada pepatah bilang kan, masuk kandang kambing harus mengembik. Ya kan? Ya kita mau pakai barang orang, kita minta izin lah. Kita harus tahu diri sedikit. Jangan juga kita seenaknya, nah akhirnya kan dibawa ke ranah hukum. Dengan adanya kasus-kasus seperti begini, ini adalah suatu pembelajaran baik bagi pencipta maupun penyanyi. Saya pikir kalau kolaborasi itu kan bagus, pencipta dan penyanyi bersatu untuk berkarya bagi Indonesia kan mantap. Tapi kalau lagu seperti ini lalu jadi gaduh di Indonesia, jadi rasanya kita masyarakat jadi nggak enak ya lihatnya. Jadi wah, kok penyanyi ini begini, kok pencipta ini begini. Jadi yang rugi ya mereka pencipta dan penyanyi, karena penilaian negatif dari masyarakat ke mereka itu kan jadi semakin membuat kepercayaan masyarakat ke pencipta dan penyanyi ini semakin berkurang. Orang jadi malas nyanyi lagu ini yang cipta ini ribut melulu, penyanyinya ini ribut melulu. Nah, kan larinya nanti ke sana. Jadi orang jadi takut gitu kan mau menyanyikan itu kan. Tapi makanya kerjasama aja lah yang baik. Saya pikir itu betul juga, ya kan. Jadi kalau orang yang mengadakan
event itu dia minta Lesti, misalnya kan ada by order, oh, ini saya mau request lagu ini, tolong nanti nyanyikan lagu ini ya misalnya. Nah, harusnya juga ada kooperatif juga, ada kerjasama dengan Lesti dengan yang membuat event ini, bahwa kalian sudah izin belum kepada penciptanya, harusnya tanya begitu juga. Jadi harus berinisiatif, jangan sampai kita jadi penyanyi kita nggak tahu menahu, akhirnya kita yang dilapor gitu. Saya pikir dalam hal ini betul ada miskomunikasi di sini. Nah, tapi ini juga jadi suatu pelajaran yang baik buat para pencipta dan penyanyi ya, supaya kedepannya untuk hal ini tidak terulang lagi, mereka kerjasama. Jadi itu yang tadi saya katakan, bahwa sebaiknya masing-masing pihak menyadari bahwa oh ini butuh kerjasama, baik pencipta maupun penyanyi. Jadi kalau besok-besok ya kalau nuwun lah, kata orang Jawa, pada yang punya gitu. Dia minta maaf kepada Lesti karena ucapannya kan itu bagus kan, rendah hati, artinya dia rendah hati, dia mau minta maaf, dan minta maaf itu kan nggak membunuh kita, justru itu bagian daripada rendah hati, kita mau minta maaf dan masalah bisa selesai. Jangan sampai kita, terkadang kan manusia ini kan egonya tinggi, udah salah mau pertahankan bahwa dia benar, nggak mau minta maaf, seperti itu akhirnya tambah jadi gaduh jadinya. Loh, kalau misalnya Lesti dia merasa benar, dia tidak bersalah di dalam hal ini, bisa saja dia lapor balik karena merasa bahwa ini pencemaran nama baik ya, apalagi diunggah di media sosial. Undang-undang ITE itu udah jelas sekali tuh kena pasalnya kalau dia merasa dia benar, ya kan. Tapi kalau dia merasa bahwa betul dia nyanyi lagu itu tanpa izin si penciptanya, ya baik pihak manajemen maupun Lesti, saya kira lebih baik bertemu dengan penciptanya, duduk bicara baik-baik lah, kita sama anak bangsa kan. Harapan saya ke depannya itu agar supaya pencipta lagu di Indonesia ini dan penyanyi untuk berkarya bagi bangsa negara, saya berharap supaya ada saling kerjasama yang baik di antara pencipta maupun penyanyi, sehingga besok-besok nggak ada kegaduhan seperti ini lagi, lapor melapor.